Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan kembali kepada Allah taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan masuk kepada bab yang keempat mengenai pada kitab Min Akhlaqis Salaf. Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid pada bab yang keempat ini beliau menuliskan di antara akhlak para salaf adalah wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum amaluhum ala tarkin nifaq bihaitsu la tatasawa sariratuhum ala niyyatuhum fil khair fala yakunu li ahadihim amalun yaftadihu bihi ghadan fil akhirah. Yang artinya adalah di antara akhlak para salafun salih radhiyallahu taala anhum adalah mereka senantiasa beramal untuk meninggalkan sifat nifaq, yaitu tidak samanya keadaan mereka ketika banyak orang dan ketika mereka sendiri di dalam kebaikan. Sehingga mereka tidak menginginkan nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, ada satu amalan yang akhirnya mereka cacat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullah ta'ala menyebutkan di antara sebagian ucapan para salaf kita. Yang pertama, nasaha ba'duhum Umar ibn Abdul Aziz. Salah seorang di antara para salaf kita menasihati Umar ibn Abdul Aziz dengan mengatakan, iyyaka ya Umar an takuna waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwan lahu fis sir. Janganlah sampai engkau wahai Umar menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah ketika banyak manusia. Akan tetapi kemudian engkau menjadi musuhnya Allah ketika engkau sendirian. Kemudian disebutkan, fa inna man lam tatasawa sariratuhum ala niyyatuhum fahuwa munafiq. Karena mereka yang tidak sama keadaan lahir dan batin mereka, itulah orang munafik. Wal munafiquna fid darkil asfali minan nar. Dan orang-orang munafik akan dimasukkan oleh Allah ke dalam keraknya api neraka. Wal'iyadzubillah. Ini nasihat mereka kepada Umar ibn Abdul Aziz, yang mereka mengingatkan, hati-hati wahai Umar, janganlah sampai engkau memiliki sifat munafik. Di dalam ucapan yang lainnya, wa qala ba'duhum, sebagian di antara para salaf mengucapkan, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Aku peringatkan kalian, janganlah sampai kalian itu memiliki sifat khusyu' akan tetapi nifaq. Kemudian ditanyakan, wama khusyu'an nifaq? Apa itu khusyu' akan tetapi nifaq? Kemudian disebutkan oleh para salaf tadi, an yura al-jasadu khashi'an wal qalb laisa bi khashi', yaitu apabila terlihat fisik kalian seakan-akan khusyuk, akan tetapi hati kalian tidak khusyuk. Itulah menunjukkan bagaimana sifat orang munafik, yang ia tampakkan fisik seakan-akan khusyuk karena Allah, akan tetapi ternyata hatinya tidaklah khusyuk. Kemudian Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid menuliskan, maka periksalah saudaraku di dalam hatimu, apakah sama antara lahir dan batinmu? Apabila tidak, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketahuilah, barang siapa yang menampakkan sesuatu melebihi keadaan yang sesungguhnya di dalam hatinya, itulah orang munafik. Bayangkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Ahmad Farid, beliau katakan, barang siapa yang menampakkan sesuatu melebihi apa yang ada di dalam hatinya, menampakkan sesuatu yang tidak sama dengan hatinya, maka itulah orang munafik. Wal'iyadzubillah. Kemudian Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid menuliskan beberapa di antara sifat-sifat orang munafik yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama,
Di dalam suratul Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di antara ciri orang munafik adalah apabila mereka berdiri untuk melakukan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan dan tidaklah mereka mengingat Allah di dalam salatnya tersebut kecuali hanya sedikit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bukankah mungkin ini sifat kebanyakan di antara kita? Bahkan mungkin kita pribadi, apabila akan mendirikan salat, kita merasa malas dan tidaklah di dalam salat itu kita mengingat Allah kecuali hanya sedikit, dan ternyata itu ciri orang munafik. Di dalam ayat yang kedua, di dalam surah At-Taubah, ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullah fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun." Yang artinya adalah orang munafik, sebagian untuk munafik yang lainnya adalah saling tolong menolong, dan sifat mereka senantiasa mengajak manusia kepada perbuatan yang mungkar, dan mereka justru mencegah manusia, menghalangi manusia dari perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Kemudian Allah katakan mereka senantiasa menggenggam tangan mereka, dalam artian mereka pelit dan sedikit di dalam melakukan amal kebaikan. Kemudian Allah katakan mereka lupa kepada Allah, justru Allah melupakan mereka. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan mengucapkan, sesungguhnya orang-orang munafik, merekalah orang-orang yang fasik. Di dalam ayat yang berikutnya, di dalam suratul Nisa ayat 138 sampai 139, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang munafik, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima." Berilah berita gembira kepada orang-orang munafik bahwasannya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kemudian Allah menyebutkan siapa mereka orang munafik itu. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang mengambil orang kafir menjadi pemimpin dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah mereka orang-orang munafik itu akan mencari kemuliaan dari orang-orang kafir? Ketahuilah, sesungguhnya kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu ciri orang munafik senantiasa mendorong orang-orang kafir untuk dijadikan pemimpin. Kemudian ayat yang terakhir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ad-Duktur Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala di dalam suratul Nisa ayat yang ke-61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Dan apabila kalian mengajak kepada mereka untuk mengikuti menjalankan apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Qur'an dan mengikuti apa yang datangnya dari Rasulullah yaitu As-Sunnah, maka kalian akan melihat orang-orang munafik berpaling darimu dengan berpaling yang sangat jauh. Maka mereka orang munafik tidak menginginkan hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, Asy-Syaikh Ad-Duktur Ahmad Farid hafizahullahu taala, beliau menyebutkan di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai ciri-ciri orang munafik. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 sifat yang apabila 4 sifat ini ada dalam diri seorang manusia, maka dialah orang munafik yang sesungguhnya. Kemudian wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq. Dan barang siapa yang dalam dirinya ada salah satu di antara keempat sifat tadi, maka ia memiliki salah satu di antara sifat kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai ia meninggalkan sifat munafik itu. Yang pertama, idza haddatsa kadhiba, apabila berbicara
ia senantiasa berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji, ia ingkari janjinya itu. Wa idza ahada ghadar, apabila ia diberikan suatu kepercayaan, ia khianati kepercayaan itu. Wa idza khasama fajar, dan yang terakhir apabila mereka bertikai dengan orang lain, maka mereka amat keras di dalam pertikaiannya. Itulah 4 sifat orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah. Berbicara dusta, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan apabila ada permusuhan dengan orang lain, permusuhannya sangatlah keras. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apabila kita berbicara mengenai sifat nifaq, sebenarnya kita tidak membicarakan orang lain, akan tetapi lebih kepada diri kita masing-masing. Apakah kita telah menjauhi sifat-sifat ini? Dan barang siapa yang merasa orang munafik itu adalah mereka, orang lain selain dirinya, maka ialah orang munafik yang sesungguhnya. Tambahan dari kami, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, la yakhafuhu illa mu'min, wa la ya'manuhu illa munafiq. Tidaklah ada orang yang merasa khawatir dari sifat munafik, maka kecuali orang itu adalah orang yang beriman. Dan barang siapa yang merasa aman, tidak takut, tidak khawatir akan terjangkiti penyakit munafik, maka dialah orang munafik yang sesungguhnya. Itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita periksa diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari sifat-sifat munafik dalam rangka mengikuti jejak salafun as-salih yang mulia, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.